Beragam etnis dari berbagai negara bermuara di Amerika Serikat, salah satunya warga Afro-Amerika. Kelompok kulit hitam ini cukup memberi andil dalam keberhasilan Barack Obama memenangkan pemilu presiden 2008 silam. Saat itu, 95% darinya memberikan suara bagi Obama. 3 tahun berlalu di masa pemerintahan Obama, saat angka pengangguran warga Afro-Amerika kian bertambah hingga 14,3%, diikuti menurunnya rata-rata penghasilan mereka hingga 11%, tak membuat dukungan warga Afro-Amerika pada Obama menurun secara signifikan. Di Houston, salah satu kota di Amerika Serikat, dengan jumlah calon pemilih Afro-Amerika Serikat paling banyak, 17% populasi kota atau 2,1 juta warga Afro-Amerika akan memilih Obama, walau mereka permisif terhadap pernikahan sejenis. Di Houston, salah satu kota di Amerika Serikat, dengan calon pemilih Afro-Amerika Serikat paling banyak, 17% populasi kota atau 2,1 juta warga Afro-Amerika akan memilih Obama walaupun mereka permisif terhadap pernikahan sesama jenis. We're pretty confident that African Americans will. Iya, ada profil yang ingin kita perlihatkan dari keduanya. Betul. Mau lihat ini dulu ya. Hasil sementara. Hasil sementara. Di beberapa mungkin wilayah kamera ya. bisa menangkap. Di sini ada warna biru, ada biru muda, ada orange, ada merah ya. Ya. Nah, biru merepresentasikan Obama menang telak dengan nilai 210 suara. Baik. Nah, kalau yang biru muda itu Obama menang tipis di 67 suara. Contoh-contoh kotanya ada Iowa, ada Wisconsin, ada Nevada, ada Oregon. Ya. Lalu kalau yang orange ini Obama dan Romney sama kuat. Ada 70 suara. Itu salah satu kota-kotanya apa? North Carolina, ya kan? Terus udah gitu ada Colorado juga. Lalu yang merah Romney menang telak, 191 suara. Banyak loh merah. Banyak yang merah. Luar Texas. biasa ya, ada Betul. 191 suara. Betul sekali. Wow, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan profil keduanya? Kita sudah menyiapkannya ya. Betul. Di kabar berikut ini. Barack Hussein Obama II lahir di Honolulu, Hawaii, 4 Agustus 1961. Obama lahir dari pasangan Barack Obama Senior dan warga Amerika Serikat Anne Dunham. Menginjak usia 4 tahun, ibunya menikah lagi dengan warga Indonesia, Lolo Sutoro, dan Obama pun tinggal di Indonesia selama 4 tahun. Setelah itu, Obama kembali ke Amerika Serikat dan melanjutkan sekolah hingga universitas. Obama lulus dari 2 universitas ternama di Amerika, yakni Universitas Columbia dan Universitas Harvard. Kemudian Obama pun mulai merintis karir dari pengacara hak sipil, dosen di University of Chicago, serta anggota Senat Negara bagian Illinois perwakilan distrik ke-13. Tahun 2008 dengan mengusung tema politik Hope atau Harapan, mengantarkan Obama ke singgasana Presiden Amerika Serikat mengalahkan para kandidat lainnya. Dengan tangan dinginnya, Obama merangkul sejumlah negara muslim di dunia. Ia menyerukan awal baru dalam hubungan antara dunia Islam dan Amerika Serikat. Kini di tahun 2012, Obama kembali bertarung di ajang pemilihan umum presiden. Bersama Partai Demokrat, Obama mengusung slogan Forward atau Lanjutkan. Obama berjanji untuk terus memajukan Amerika Serikat. Lain ladang, lain pula idalangnya. Penantang Presiden incumbent Barack Obama adalah Mitt Romney dari Partai Republik. Willard Mitt Romney lahir di Detroit 12 Maret 1947. Sejak kecil, Romney sering mengikuti kampanye dari kedua orang tuanya, George dan Lenore Romney. Ia mengisi sebagian besar masa kecilnya di negara bagian Michigan. Saat menginjak usia dewasa, Romney tinggal di Prancis selama 2,5 tahun sebagai misionaris Mormon. Kemudian Romney memutuskan kembali ke Amerika Serikat dan meneruskan pendidikannya hingga join Juris Doctor dan Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Harvard. Melalui pendidikannya di bidang manajemen inilah Romney berhasil memuluskan karirnya sebagai pengusaha. Suksesnya sebagai pengusaha tidak lantas membuatnya puas.
Ia pun mulai meniti karir politiknya melalui Partai Republik. Kiprah politiknya melejit saat Mitt Romney dinobatkan sebagai senator atau wakil negara bagian Massachusetts pada tahun 1994, kemudian gubernur Massachusetts pada 2002. Kini, untuk pemilu Amerika tahun 2012 dengan penunjukannya langsung sebagai calon presiden dalam Konvensi Nasional Partai Republik Amerika Serikat, Romney menyuruhkan slogan Believe in America atau percayalah akan kemampuan Amerika. Romney menjanjikan perubahan yang sesungguhnya bagi Amerika Serikat. Kita breakdown sedikit ya. Tanggal 3, tanggal 16, tanggal 22 Oktober 2012 kemarin debat presiden sudah selesai dilakukan. Selesai. Nah, 6 November 2012 hari pemilihan. Besok. Waktu setempat. Jadi kurang lebih malam ya, malam dimulai. Betul. Nanti ada tanggal 17 Desember Electoral College memilih presiden dan wakil presiden. 6 Januari 2013 penghitungan suara elektoral sebelum Senat mengumumkan hasil resmi pemilihan. 20 Januari hari inaugurasi. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengetahui, tinggal menghitung hari saja. Menghitung minggu lah kurang lebih. Ada kabarnya lagi nih terkait pemilu ini. Oke, ini apa sih sebetulnya keuntungan masing-masing kalau misalnya Obama menang atau Mitt Romney menang? Di kabar berikutnya. Calon incumbent dari Partai Demokrat Barack Obama menggelar kampanye di KPTA Bristow, Virginia. Dalam kampanyenya tersebut, mantan Presiden Bill Clinton hadir sebagai juru kampanye Obama. Di hadapan pendukungnya, Obama menjanjikan perubahan dan kemajuan untuk warga Amerika, baik dari sisi pendidikan, penciptaan lapangan kerja, infrastruktur, hingga kemajuan dalam bidang demokrasi. Obama juga menyerang lawan politiknya Mitt Romney yang menyebutkan Obama gagal membuat perubahan selama kepemimpinannya. Menurut Obama, reformasi bidang kesehatan hingga berakhirnya perang Irak adalah bukti janji yang ia lontarkan pada kampanye dahulu. You can make it in America if you try. Setali tiga uang, calon presiden dari Partai Republik Mitt Romney juga menggunakan kata perubahan sebagai jargon. Romney menyerang sejumlah janji Obama yang tidak terbukti sehingga Amerika terancam resesi. Dalam pidato politiknya, Romney berjanji mengatasi masalah negara dengan meminta bantuan dari kedua partai. Sehari jelang pemilihan presiden pada 6 November besok, jajak pendapat langsiran kantor berita Reuters memperlihatkan bahwa Obama masih unggul 1% dengan 47% suara dari rivalnya Mitt Romney. Tadi juga membaca sedikit ya, komunitas Muslim Amerika Serikat mendukung Presiden Barack Obama. Banyak di Timur Tengah itu. Banyak di Timur Tengah juga. Iya, tapi sedang banyak kejadian juga di Timur Tengah. Salah satunya adalah bom meledak di sini, bom meledak di sana. Betul. Ada rangkumannya sudah kami buat di kabar berikut ini. Wilayah Bundar Pakistan dikejutkan dengan aksi bom bunuh diri. Seorang pria meledakkan dirinya saat mantan pemimpin Partai Nasional Awami yang juga pendukung anti-Taliban, Fateh Khan, melalui wilayah tersebut. Pelaku mendekati mobil korban saat akan meninggalkan sebuah stasiun pengisian bahan bakar, lalu pelaku meledakkan diri hingga Fateh Khan beserta 3 pengawalnya tewas seketika di lokasi. 2 orang pejalan kaki yang kebetulan berada di sekitar TKP juga tewas terkena ledakan. Pihak Taliban mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Sementara itu, ledakan pun terjadi di depan kantor polisi pusat Hadayek di Benghazi. Saksi mata mengatakan, ledakan berasal dari sebuah mobil polisi di depan kantor. 3 orang perwira polisi yang berada di sekitar lokasi mengalami luka. Ledakan juga merusak bagian depan kantor polisi. Serangan semacam ini kerap mengguncang Benghazi pasca penggulingan Muammar Gaddafi setahun lalu. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Pasalnya masih banyak kelompok bersenjata di Libya yang belum tunduk pada pemerintah yang berkuasa saat ini.